Pemeriksaan fisik pada masa premenopause atau perimenopause. Saya Bidan Dewi Sartika akan melakukan pemeriksaan fisik kepada ibu premenopause. Di sini alat yang saya gunakan, handscone, termometer, stetoskop, tensi, timbangan. Di sini Bidan memulai tahap anamnesa dengan menyapa pasien secara ramah, menjaga privasi, dan meminta persetujuan tindakan. Bidan kemudian menanyakan keluhan utama terkait perubahan pola menstruasi, seperti siklus yang tidak teratur atau perubahan jumlah perdarahan. Selanjutnya, bidan menggali gejala khas premenopause, termasuk sensasi panas, hot flashes, keringat malam, hingga gangguan suasana hati. Penggalian informasi dilanjutkan dengan menanyakan riwayat kesehatan reproduksi, penggunaan kontrasepsi, serta penyakit terdahulu seperti hipertensi atau diabetes. Seluruh informasi ini dicatat secara rinci dalam rekam medis sebagai acuan pemeriksaan fisik selanjutnya. Pemeriksaan fisik diawali dengan pengukuran antropometri dan tanda-tanda vital untuk menilai status kesehatan umum pasien. Bidan mengukur tinggi badan dan menimbang berat badan guna menghitung indeks massa tubuh, sebagai acuan dalam memantau risiko kenaikan berat badan berlebih atau obesitas pada masa transisi ini. Selanjutnya, bidan melakukan pengukuran lingkar pinggang untuk mendeteksi penumpukan lemak visceral yang berpotensi meningkatkan risiko sindrom metabolik. Langkah berikutnya adalah pemeriksaan tanda-tanda vital. Bidan mengukur tekanan darah menggunakan sphygmomanometer untuk mengantisipasi risiko hipertensi yang cenderung meningkat seiring penurunan kadar estrogen. Pemeriksaan dilanjutkan dengan menghitung frekuensi nadi, pola pernapasan, serta mengukur suhu tubuh pasien. Setelah data dasar terpenuhi, bidan meminta pasien mengosongkan kandung kemih terlebih dahulu agar pemeriksaan area perut dan ginekologi nantinya terasa lebih nyaman. Pemeriksaan fisik dilanjutkan dengan pemeriksaan menyeluruh dari kepala hingga dada. Bidan mengevaluasi area mata untuk menilai kondisi anemia, dilanjutkan dengan meraba area leher guna mendeteksi pembesaran kelenjar tiroid. Selanjutnya, bidan melakukan pemeriksaan payudara klinis atau SADANIS. Pasien diminta berbaring. Kemudian bidan melakukan inspeksi dan perabaan secara sistematis pada area payudara hingga ketiak untuk mendeteksi ada tidaknya benjolan, perubahan jaringan, atau keluarnya cairan abnormal dari puting. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan area ginekologi. Pasien dibantu mengambil posisi litotomi pada meja periksa dengan menjaga privasi secara optimal. Bidan mengenakan sarung tangan medis lalu melakukan inspeksi pada organ intim luar untuk menilai adanya tanda-tanda atrofi atau penipisan jaringan, kemerahan, maupun iritasi. Bidan kemudian memasukkan spekulum vagina yang telah diberi pelumas secara perlahan untuk melihat kondisi dinding vagina dan serviks. Pada tahap ini, bidan juga dapat mengambil sampel untuk pemeriksaan pap smear guna melakukan screening dini kanker serviks. Setelah spekulum dilepas, bidan melakukan pemeriksaan bimanual dengan memasukkan 2 jari tangan ke dalam vagina dan meletakkan tangan lainnya di atas perut bawah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai ukuran, posisi, serta mendeteksi adanya nyeri tekan atau massa pada rahim dan ovarium. Sebagai penutup, bidan membersihkan area periksa, membantu pasien merapikan pakaian, melepas sarung tangan, mencuci tangan, dan mencatat seluruh hasil pemeriksaan secara rinci ke dalam rekam medis. Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai, bidan menyampaikan hasil pemeriksaan secara transparan dan menenangkan. Bidan memberikan pemahaman bahwa keluhan yang dirasakan, seperti perubahan siklus haid, rasa gerah atau hot flashes, hingga perubahan suasana hati, merupakan hal alamiah akibat penurunan hormon estrogen dalam tubuh. Penjelasan ini bertujuan agar pasien tidak merasa cemas dan siap menghadapi masa transisi premenopause dengan positif. Selanjutnya, bidan memberikan edukasi mengenai penerapan pola hidup sehat.
Pasien dianjurkan untuk mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya akan kalsium dan vitamin D guna menjaga kesehatan tulang, serta membatasi asupan gula, garam, dan lemak berlebih. Bidan juga menekankan pentingnya berolahraga secara teratur, seperti jalan santai atau yoga, untuk menjaga berat badan ideal dan memelihara kesehatan jantung. Untuk mengatasi keluhan spesifik seperti kekeringan vagina atau rasa tidak nyaman saat berhubungan intim, bidan memberikan saran praktis, salah satunya penggunaan pelumas berbahan dasar air. Selain kesehatan fisik, bidan memberikan edukasi mengenai manajemen stres dan pentingnya istirahat yang cukup. Dukungan dari keluarga dan pasangan juga disampaikan sebagai faktor penting dalam menjaga keseimbangan emosional pasien. Sebagai penutup, bidan memberikan edukasi mengenai tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai, seperti perdarahan di luar siklus yang sangat banyak atau nyeri panggul yang hebat, yang memerlukan evaluasi medis segera. Bidan menyepakati jadwal kunjungan ulang atau pemeriksaan penunjang lanjutan jika diperlukan, lalu mengakhiri sesi konseling dengan mengucapkan terima kasih atas kerja sama pasien.